Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Senin tanggal 15 November 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan melalui keselamatan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Dan dalam hubungan kita selanjutnya dengan Dia, Dia katakan sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Sesuatu kepercayaan yang luar biasa, karena kita tahu bahwa tidak ada pokok yang bisa menghasilkan buah, karena buah itu hanya muncul pada ranting-rantingnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, kepercayaan Tuhan untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang bisa mengenal pokok itu karena buahnya. Demikianlah kepercayaan Tuhan terhadap diri saya dan diri kita semua, bahwa Tuhan hanya bisa dikenal orang melalui buah yang lahir dan muncul dari kehidupan orang-orang percaya, dalam hal ini sebagai ranting-ranting dari pokok anggur yang benar itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Dia memberikan suatu kepastian. Kita adalah ranting, dan pada ranting itu pasti akan ada buah. Karena itulah hubungan yang begitu dekat antara pokok dengan ranting-rantingnya. Dan hal ini diingatkan bahwa kita pasti berbuah banyak. Itu suatu sikap optimis yang dimiliki Tuhan untuk saya dan saudara, bahwa karena kita dipercaya sebagai ranting, maka kita punya peluang untuk menjadi luar biasa. Karena dikatakan kamu akan berbuah banyak, karena kamu ada melengket pada pokok anggur yang benar. Nah, hal inilah yang seringkali kita lupa dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harap Tuhan yang mengeluarkan buah, supaya orang boleh melihat Tuhan. Sesungguhnya yang harus mengeluarkan buah adalah ranting-rantingnya. Dan pada ranting-ranting itulah dia punya peluang yang besar untuk menghadirkan banyak sekali buah. Jangan kita salah bahwa buah itu muncul pada ranting-ranting pokok anggur, bukan pada batang pokok anggur itu sendiri. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan kita keliru dalam menyikapi kehidupan di dalam Kristus. Karena Dia katakan selain kita berbuah banyak, maka kita punya kemampuan untuk berbuat apa-apa. Karena dikatakan, kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena kamu di dalam aku, kamu dapat berbuat apa-apa saja. Luar biasa, bukan? Seringkali kita hanya berpikir, saya hanya bisa berbuat perkara yang kecil, saya hanya bisa berbuat tidak banyak. Hal itu adalah sesuatu yang keliru dari sikap orang percaya yang ada di dalam Kristus.
saya teringat dengan cucu saya. Di satu saat saya punya tas. Saya katakan, Efren, tolong bawa tasnya opa. Anak itu dengan susah payah, dia tetap mengangkat. Saya lihat dia agak terseok-seok, saya katakan, mari opa yang bawa saja. Kau tidak kuat. Tidak opa, saya bisa. Dia tidak bilang saya kuat, tapi dia berkata saya bisa. Dan memang saya biarkan untuk beberapa saat dia bisa membawa tas itu. Dari sikap anak kecil ini, sebenarnya di dalam diri kita ada suatu keinginan untuk bisa berbuat. Ada suatu kekuatan yang besar ingin bisa melakukan sesuatu apapun itu. Tetapi karena kita seringkali melihat karena itu adalah hubungan dengan pekerjaan Tuhan, maka kita berkata, oh itu bukan tugas saya. Mana mungkin saya lakukan itu. Saya kan pedagang, saya kan pegawai, saya kan pengusaha. Masa saya kerjakan pekerjaan itu? Kita tidak boleh menyangkali kenyataan bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ada kemampuan untuk berbuat apa-apa saja. Terlebih untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan kita pasif karena kita berkata, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pelayan Tuhan, saya bukan pendeta, bukan sarjana teologi yang tahu banyak tentang ilmu, tentang pelayanan dan lain sebagainya. Bukan. Tapi yang pasti di dalam diri kita ada suatu kemampuan, ada suatu potensi untuk buat apa saja. Jangankan berkata yang benar, orang yang sudah dalam Kristus masih punya kemampuan untuk berbuat yang tidak benar juga. Jangan salah. Jangan berpikir, wah saya sudah tidak bisa buat lagi yang tidak benar. Kita masih tetap manusia yang punya kemampuan untuk berbuat apa saja. Nah sebab itu, terlebih kalau kita ada terus di dalam Tuhan, maka apa saja yang kita buat itu sama seperti yang dikatakan di dalam buku Wahyu Mazmur pasal pertama. Apa saja yang dibuat Tuhan buat itu berhasil. Kenapa? Karena kita carang yang melengket pada pokok anggur. Kita ranting yang melengket pada pokok anggur. Dan apa saja yang kita kerjakan pasti ada hasil. Sekecil apapun yang kita kerjakan pasti ada hasilnya. Terlebih jika itu berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Satu contoh Yesus pun katakan, kalaupun ada seseorang bisa memberi segelas air putih karena orang itu hamba Tuhan, maka orang itu akan punya upah. Kenapa? Karena dia melakukan hal ini berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Sebab itu kita jangan menghilangkan potensi kita, jangan kita mengabaikan peluang kita untuk berbuat lebih banyak. Karena dikatakan pokok anggur itu punya kesempatan untuk berbuah lebih banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus kembali mengingat hubungan kita dengan Yesus yang memberi kita peluang untuk bisa berbuat apa saja, dan itu pasti berhasil. Karena Rasul Paulus pun katakan dalam suratan Korintus, jerih lelahmu di dalam pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih karunia-Mu Engkau mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami ada di dalam Engkau, maka kami akan berbuah banyak. Ketika kami ada di dalam Engkau, kami dapat berbuat apa-apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam usaha, baik itu dalam hubungan
satu dengan yang lain, kami dapat berbuat yang terbaik. Karena kami percaya kami ada di dalam Engkau. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, Engkau atur langkah kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat pekerjaannya, di tempat bisnisnya, maupun di kampus, dengan kegiatan belajar mengajarnya, juga yang ada di rumah dengan kesibukan rumah tangga. Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak lupakan status dan keberadaan kami di dalam Kristus adalah kesempatan yang luar biasa untuk berbuah, untuk melakukan apa saja, dan pasti itu akan berhasil. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Sebab itu kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan sore hari ini ada kegiatan doa kita jam 6 sore kembali. Tidak berhenti-hentinya kita berdoa buat pekerjaan Tuhan, buat bangsa, buat negara kita di hari-hari yang ada. Juga berdoa buat kesehatan pemimpin bangsa kita, pejabat-pejabat yang memimpin baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, supaya mereka sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Tuhan Yesus memberkati.